Alhamdulillah, pada malam yang mubarak ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan keterangan tentang wangi-wangian yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana beliau itu sangat menyukai wangi-wangian, ya. Sehingga beliau bersabda, "Idza u'tiya ahadukumur raihan fala yaruddahu, fa innahu kharaja minal jannah." Apabila salah satu di antara kalian diberikan wangi-wangian, diberikan bunga, maka jangan ditolak. Jangan ditolak, terima. Kenapa? Fa innahu kharaja minal jannah. Karena itu keluarnya dari surga. Nah, ulama ada yang menafsirkan maksudnya adalah bibit daripada bunga-bunga yang harum itu dari surga. Apa hikmah Allah menciptakan wangi-wangian di dunia ini? Apa hikmah Allah menciptakan bunga yang wangi, yang indah? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, innama khalaqallahu tib fid dunya. Adapun Allah menciptakan wangi-wangian di dunia ini, termasuk bunga-bunga yang harum, ya. Untuk apa? Liyadhkura bihil ibadu tibal jannah. Agar hamba-hamba tersebut mengingat akan harumnya surga. Karena harum di dunia ini adalah bagian kecil dari harumnya surga, wanginya surga. Wa yarghabuna fiha bi ziyadatil a'malis shalihah. Sehingga ketika kita, ya, mengingat akan harumnya surga, wanginya surga, maka akan lebih bersemangat untuk beramal soleh. Bersemangat untuk beramal soleh. Karena kepingin masuk surga, kan begitu. Ya, ingin segera mencium. Liyasilu bisababiha ilal jannah. Agar mereka sampai dengan perantara amal soleh tadi itu ke dalam surga. Walhasil anna tibad dunya anmudhajun min tibil jannah. Maka kesimpulannya, kata beliau, harumnya di dunia ini merupakan bagian kecil dari harumnya surga. Ya, makanya Nabi sangat senang wangi-wangian. Nabi sangat suka. Padahal seandainya beliau tidak pakai minyak wangi, tidak pakai minyak harum, pewangi, ya sudah harum Rasulullah. Ya kan? Sudah kita terangkan kemarin bagaimana harumnya badan Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ketika beliau sudah wafat pun, beliau sudah meninggal dunia, tetap harum, tetap wangi. Kanjeng Nabi meninggal hari Senin, dimakamkan hari Rebu. Itu berapa hari sudah itu? Senin, Selasa, Rebu. Tapi tidak berubah sedikit pun, harum, wangi. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu masuk ke kamar Nabi, ya, karena beliau kan diletakkan di kamar beliau, ya, diciumi oleh Sayyidina Abu Bakar sambil menangis karena kangen, ya, rindu kepada Rasulullah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayyita." Ya Rasulullah, alangkah harumnya Anda, alangkah wanginya Anda, baik ketika hidup ataupun sudah meninggal. Jadi tidak ada perubahan. Itu Rasulullah SAW. Ya, maaf, coba kalau kita ini, kita kalau meninggal lebih 24 jam sudah pasti bagaimana? Ya, bau, ya kan? Ya pasti ada perubahan. Apalagi sampai 2 hari, 3 hari, ya sudah jadi bangkai, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kembali kepada keterangan tadi bahwa wangi-wangian yang ada di dunia ini itu adalah contoh kecil, bagian kecil dari wangi-wangian surga. Sebenarnya kalau dibandingkan, ya tidak ada bandingannya.
Ya, wangi-wangian yang ada ini walaupun mahalnya seperti apa, tidak mungkin sama dengan wanginya surga. Seperti yang sudah pernah kita terangkan, tibul jannah yujadu rihuha masirah khamsami'a am. Wanginya surga itu dapat tercium, ya, dapat tercium aroma wanginya surga dalam jarak 500 tahun. Dalam jarak 500 tahun. Jadi kalau sekarang kita berada di tempat ini, surga itu jaraknya 500 tahun dari kita, itu sudah tercium, wanginya sudah tercium. Okay. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelompok manusia, ya, ada beberapa kelompok manusia yang mana mereka ini tidak akan dapat mencium baunya surga. Padahal surga dapat tercium dalam jarak 500 tahun. Tapi ada beberapa orang, beberapa kelompok manusia yang nggak bisa mencium baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Mencium saja nggak bisa, apalagi masuk. Mencium baunya surga saja nggak bisa, apalagi masuk surga, gitu loh. Siapa di antaranya? Ini kita bacakan. Di antaranya adalah orang yang di dalam hatinya ada sifat kibir, sombong. Ya, ini yang pertama. Orang yang di dalam hatinya ada sifat kibir. Yamutu wa fi qalbihi mithqalu habba min khardalin min kibrin. Dia mati sementara di dalam hatinya ada walaupun sebiji sawi sifat sombong. Ini yang pertama, golongan yang tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga. Ya, karena surga tidak menerima orang-orang yang sombong. Surga tidak menerima orang-orang yang takabur. Kita lihat di dalam Al-Quran, ya, kenapa iblis itu diusir dari surga? Karena apa? Sombong. Iblis mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu ucapan iblis, saya lebih baik dari ini. Saya lebih mulia dari Adam. Berarti menunjukkan sifat sombongnya dia. Ngapain saya mau sujud dengan makhluk yang Kau ciptakan dari tanah, ya Allah? Saya lebih baik daripada dia. Nah, maka karena iblis ada sifat kibir, diusir dia dari surga. Ya, jadi dengan kata lain, surga itu tidak menerima orang-orang sombong. Ya, nah, jadi siapapun panjenengan, siapapun Anda, apapun yang Anda sombongkan, harta, materi, jabatan, kedudukan, ya, ketampanan, kecantikan, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan murid, atau sombong dengan ilmunya, ketahuilah tidak akan mencium bau surga. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa paling hebat, paling top. Orang yang banyak disanjung, banyak dipuji-puji, belum tentu menunjukkan kalau dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dipuji, yang disanjung, karena apa? Karena orang sekitarnya ingin mendapat sesuatu dari dia. Kalau bahasa lainnya menjilat, gitu loh. Karena dia berkuasa, dia punya jabatan sekarang, maka orang-orang sekitarnya, wah, luar biasa menyanjungnya, bahkan menyebut ini wakil Tuhan, apalah lagi. Ya. Karena ingin sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau dia sudah turun dari jabatannya, atau dia sudah tidak berkuasa, atau dia sudah tidak jadi pejabat, apakah orang-orang sekitarnya akan tetap memuji dia, menyanjung dia, atau tidak? Gitu.
Berarti selama ini mereka-mereka yang ada di sekitarnya menyanjung dia, memuji dia bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Tapi karena ada sesuatu yang diharapkan. Makanya ya, kalau pujian manusia ini banyak tipu-tipu hadirin. Banyak apa? Tipu-tipu. Sekarang Anda dipuji, besok Anda dicaci. Ya kan? Apalagi kalau kita ngomong politik ini. Misalnya ngomong politik. Sekarang didukung, besok bisa dibuang. Kan begitu. Ketika ada maunya, disanjung, dipuji, mati-matian, dibela, mati-matian. Kalau sudah selesai, ya sudah. Kalau perlu pindah ke yang lainnya. Kalau perlu pindah ke yang ini, pindah ke kelompok yang ini untuk menjilat lagi. Itulah pujian manusia. Maka jangan mencari pujian manusia, hadirin. Siapapun Anda, apapun yang Anda miliki, jangan mencari pujian manusia. Jangan mencari sanjungan manusia. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Anda ingin mendapat ridhonya semua manusia, tidak mungkin. Anda ingin mendapat kecintaan semua manusia, tidak mungkin. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Enggak bisa kita mendapat semua ridhonya manusia. Pasti ada yang pro dengan Anda dan pasti ada yang kontra dengan Anda. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kita berharap orang semuanya harus mendukung saya. Lah Anda ini siapa? Orang harus semuanya cinta kepada saya. Anda ini siapa? Nabi Muhammad SAW yang seorang nabi, seorang rasul, tidak pernah berbuat yang jelek, tidak pernah berbuat yang buruk. Beliau sebagai uswatun hasanah. Begitu akhlak Nabi yang sangat mulia. Yang benci banyak sama Nabi. Gimana bang? Yang benci sama Rasulullah banyak, yang mencaci maki beliau banyak. Bahkan dalam sejarah berkali-kali Rasulullah akan dibunuh. Berkali-kali Rasulullah diracun. Itulah kehidupan beliau. Tidak luput dari orang yang benci, tidak luput dari orang yang tidak suka kepada beliau. Dan kita juga seperti itu, hadirin. Likulli syai'in muhibbun wa mubghidun. Segala sesuatu ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang cinta, ada yang benci. Ustadz, ulama, kiai yang suka ada apa enggak? Ada. Oh, ini pengajiannya Ustadz ini nyetel. Wah, ini apa ini? Oh, ini pengajiannya. Ayo setel. Karena seneng, karena suka. Yang enggak suka, opo wae iki? Pateni. Nah, enggak suka. Siapa ini yang ngajar ini? Ustadz Fulan. Opo sih? Ayo pateni wis. Nah, karena enggak suka. Ya begitulah kehidupan kita. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Maka ketika Anda berharap semua orang harus cinta kepada saya, tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Ghayatun la tudrak. Ya, siapapun Anda ini, apapun jabatan Anda, apapun titel Anda, enggak mungkin semuanya suka kepada Anda. Maka kata ulama, kalau kita tahu demikian, ada yang senang, ada yang tidak senang. Kita jadi orang baik, ada yang dukung, ada yang senang, ada yang enggak senang. Jadi orang jelek, ada yang senang, ada yang enggak senang. Ya lebih baik jadi orang baik. Lebih baik jadi orang baik. Sama-sama ada yang pro dan kontra. Begitu hadirin. Ya, Masya Allah. Pujian manusia itu tidak sepenuhnya benar. Sanjungan manusia enggak semuanya benar. Kadang-kadang depan kita aja dia memuji. Wah ente Masya Allah. Waduh kamu Masya Allah. Kalau sudah di belakang kita, apa yang dia bicarakan? Ya, banyak seperti itu. Di depan Anda dipuji, Anda disanjung mati-matian. Begitu keluar atau tidak di depan Anda, beda lagi. Sekali lagi, jangan mencari ridhonya manusia. Jangan mencari sanjungan manusia. Berapa banyak orang yang dipuji-puji, disanjung-sanjung, laki matalahu indallah, dia tidak ada harganya di hadapan Allah. Tidak ada harganya di hadapan Allah. Sebaliknya berapa banyak orang yang tidak terkenal, Anda tidak kenal dia, tidak viral, tidak populer,
Tidak pernah masuk YouTube, tidak pernah. Enggak duwe HP kok. Tidak terkenal dia. Tetapi indallah, di sisi Allah, dia adalah orang yang mulia. Dia sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia tidak terkenal, hadirin. Enggak ada orang tahu, enggak ada orang undang. Tidak ada orang undang. Karena dia tidak terkenal. Tetapi indallah, di sisi Allah, dia punya makom, punya kedudukan yang tinggi. Ya, makanya enggak boleh su'udzon, jangan buruk sangka kepada siapapun hamba Allah. La tahkiru ahadan min ibadillah. Jangan meremehkan siapapun dari hamba Allah Ta'ala. La'alla yakunu waliyan lillah. Mungkin dia itu waliullah, kita tidak tahu. Mungkin dia waliullah, kita tidak tahu. Okay. Jadi yang pertama, menurut hadis baginda Rasulullah SAW, orang atau kelompok yang tidak bisa mencium baunya surga yang sangat harum itu, diantaranya adalah orang yang di dalam hatinya ada sombong, ya, kibir, walaupun seberat biji sawi, walaupun sedikit. Yang kedua, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, yang seharusnya dia mencari ilmu itu hanya mengharap ridhonya Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, tetapi dia justru belajar mencari ilmu, niatannya apa? Untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia. Ya, kalau saya nanti alim, saya bisa dekat dengan ini. Kalau nanti saya punya ilmu, saya banyak murid, saya sudah jadi tokoh masyarakat, saya bisa dekat dengan ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Artinya aradun minad dunya, bagian dari dunia. Itu niatnya ketika belajar, maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Diriwayatkan Kanjeng Nabi, orang seperti itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Okay. Makanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, niatkan setiap kita hadir majelis seperti ini ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ya, sebagaimana diajarkan, ya, niat sebelum kita belajar, sebelum mengajar oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Sudah itu niatnya, cari ridhonya Allah. Nggih, panjenengan hadir pengajian ini nyari apa? Nyari ridhonya Allah, nyari pahala. Nggih, nyari apa? Pahala. Ingin dekat sama Allah. Wa mardati wa gurbihi, ingin dekat sama Allah. Wa thawabih, pahala dari Allah. Sudah. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Kepingin ini, atau tidak enak sama ini, sungkan sama ini. Tidak ada. Niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Itu yang kedua. Orang yang mencari ilmu, tapi niatnya supaya mendapatkan harta. Maka dia tidak akan mencium baunya surga. Yang berikutnya, baginda Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang tidak dapat mencium baunya surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abih lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang mengaku-ngaku memiliki hubungan nasab kepada selain orang tuanya, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ngaku. Nggih. Dalam riwayat yang lain, mal'unun man idda'a ila ghairi abih. Terlaknat orang yang mengaku-ngaku bukan kepada ayahnya, bukan kepada kakeknya. Tahu dia bahwa ini bukan turunannya ini, tapi dia ngaku-ngaku. Saya turunannya ini. Saya masih ada turunan
Sunan Kuning katanya. Duh, di Sunan Kuning ya. Hah? Ya, saya masih turunannya Sunan. Terus kalau iya kenapa? Kalau iya kenapa? Ya biar orang hormat kepada saya. Lah, ya ini niatnya nggak benar itu. Apakah seseorang itu cukup hanya mengandalkan nasabnya lalu dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah? Apa kata ulama? La taghtarra bin nasabi wa la tagna bikana abi. Jangan kamu terpedaya dengan nasab. Jangan tertipu dengan nasab. Saya turunannya ini, saya masih ada keluarga sama ini. La taghtarra bin nasabi wa la tagna bikana abi. Jangan kita suka mengatakan ayahku. Ya, ini sering orang-orang bilang begitu. Loh, dulu yang babat alas ini siapa? Bukan di atasnya kakek apa? Di atasnya kakek apa itu? Buyut ya. Ini dulu yang babat alas ini buyut saya. Oh, kalau tidak ada buyut saya, ini orang-orang masih nyembah patung ini ya. Ini semuanya. Loh, iya alhamdulillah ente punya kakek, ente punya buyut, masya Allah alim, soleh, dai. Ya, andanya sekarang bagaimana? Kan begitu. Kita membanggakan beliau-beliau sebagai orang tua kita. Fotonya dipajang di rumah. Enggak apa-apa, siapa yang melarang majang fotonya? Enggak dilarang majang fotonya orang tua kita, kakek kita, ya kan? Kita membanggakan beliau-beliau. Pertanyaannya, apakah beliau-beliau membanggakan kita sebagai cucunya? Gitu loh. Paham gak hadirin gak? Kita bangga-bangga, wah ini kakek saya, ini yang babat alas, ini dulu ayah saya dulu yang anu di sini. Iya, beliau-beliau sudah masya Allah. Tapi Anda ini loh, suruh ngaji turu, suruh hadir pengajian males, suruh mondok tidak mau. Dan terus apa yang mau kita banggakan? Anda membanggakan kakek, ini buyut saya alim, alama. Iya betul, tapi andanya gimana sekarang? Suruh ngaji tidak mau, hadir majelis tedung, ngantok. Suruh mondok, tidak mau, males. Nah terus gimana? Apa yang mau kita banggakan? Kalau kita sendiri tidak punya apa-apa. Ya. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Idza balagha al-fata 20 aman, fa'ajazahu al-fakharu fala fakhara." Atau kama qala. Kalau ada anak muda umur 20 tahun. Hadirin, umur 20 tahun loh ini. Kata beliau, kalau ada anak muda umur 20 tahun, dia masih belum punya apa-apa, maka tidak patut dibanggakan pemuda seperti itu. Umur 20, sih gak tahu apa-apa. Maksudnya, tidak ada ilmu, tidak ibadah, gitu loh. Ilmu tidak punya, umur 20 tahun. Fala fakhara, maka dia tidak pantas dibanggakan. Tidak layak dibanggakan anak seperti itu. Ya. Coba kita lihat, salaf kita, ulama-ulama kita. Imam Fulan hafal Quran umur 7 tahun. Imam Fulan hafal hadis umur sekian tahun. Lah kita ini apa? Ngapunten nggih, mohon maaf, jangan tersinggung loh. Sama kita semua. Jauh bandingannya dengan beliau-beliau itu. Ya. Umur 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta. Karangannya gurunya itu, Imam Malik bin Anas. Hafal Muwatta. Ya. Ada imam siapa itu yang ngarang kitab itu umur berapa belas tahun sudah ngarang kitab. Loh, ini kan kita iri ya kan? Ghibtoh gitu loh. Iri yang dibolehkan itu namanya ghibtoh. Umur segitu sudah hafal Quran, umur segitu hafal ribuan hadis. Kita dari dulu yang dihafal innamal a'malu binniyat, terus hafal semua itu insyaallah ya. Tambah lagi hafal hadisnya Nabi, pelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan ke dalam hati kita kalamnya Nabi Muhammad. Masukkan ke dalam hati kita kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Kata Nabi, semoga Allah memberikan cahaya. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang banyak menghafalkan kalamku, kata Nabi. Banyak menghafal hadis-hadisku. Ya, lalu dia amalkan hadis tadi. Makanya Anda boleh lihat umumnya al-muhaddithun ganteng-ganteng hadirin. Al-muhaddithun ganteng-ganteng. Kenapa? Di hatinya ada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak menghafal kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya.
Jadi anak-anak kita ini ya apa supaya anak kita jadi anak yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah. Suruh hafal Quran, suruh hafal hadis, suruh belajar ya kan syariat. Kalau mau Anda pondokkan, alhamdulillah dipondokkan anaknya. Orang sekarang banyak mohon maafin, banyak bilang begini, kalau anak saya mondok nanti jadi apa katanya. Loh, ya jadi orang tuh jadi apa? Keluar pondok jadi apa? Jadi orang yang benar-benar manusia. Manusia yang betul-betul manusia. Karena ada manusia zahirnya tapi hatinya binatang. Ada manusia yang hatinya itu binatang. Ada manusia yang hatinya itu setan, iblis. Insya Allah anak kita kalau belajar di pondok pesantren, ngaji, belajar agama, dia akan jadi manusia yang manusia betul. Manusia, hatinya manusia. Atau bahkan manusia yang hatinya malaikat. Begitu harapan kita. Gini apa nggih? Jangan kaya apa mondok. Toh anak pondok tetap bisa jadi apapun. Alumni pondok pesantren misalnya mau masuk jadi TNI, boleh, silahkan. Boleh apa enggak? Alumni pondok mau masuk kepolisian, silahkan. Anak pondok nanti mau apa misalnya mau kerja jadi pengusaha, silahkan. Jadi apapun silahkan. Nah, tapi dengan background agama yang dimilikinya, insya Allah kalau dia jadi pejabat, dari pejabat yang amanat. Kan begitu. Minimal ada rasa takut. Dulu di pondok saya diajari. Dulu di pondok saya diperingatkan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ah itulah. Tidak harus orang pondok harus jadi kiai, jadi ustaz, nggak harus. Betul? Boleh jadi apapun. Jadi apapun silakan yang benar. Minimal dengan ilmu yang dimilikinya, dia takut untuk maksiat kepada Allah. Dia takut untuk jadi khianat. Nah, itulah kelebihannya. Nggih. Insyaallah masih ada keterangan yang lain tentang kelompok-kelompok yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa mencium baunya surga. Tapi karena sudah waktu, ngapunten, mohon maaf ya. Insyaallah akan kita lanjut pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Insyaallah sebagaimana kita di dunia suka mencium harum-harum, wangi-wangi, insyaallah kita dapat mencium harumnya surga, wanginya surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.